Peralat buzzer aja. Iya. Yang kita bayar untuk menghina orang. Yang kita bayar untuk menghina orang, menyalahkan orang, kita bayar. Berarti pernah juga kah, Pak? Malah lebih berani YouTuber, nyebut nama YouTuber. Netizen nyebut nama, Pak Surya. Nanggung, Pak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Pak Surya Paloh ya. Jadi Pak Surya Paloh ini beredar lagi videonya, ini kalau nggak salah September 2022, tentang ngomongin buzzer ya. Ya bagi gue sih, kita udah tahu nih buzzer bayaran ya, buzzer RP ya. Kalau nggak salah Abu Janda ngomong tuh ya, dia nerima uang juga ya kan. Ya, nah ini Surya Paloh ngomongin buzzer guys, jadi gue cuit begini, ada videonya itu, ada potongan videonya. Surya Paloh ngomongin buzzer RP, apa nggak pernah gunain jasanya juga? Pertanyaan pertama. Di saat Surya Paloh ngomongin, gini ya guys, sebelum gue lanjutin, selalu sisakan ruang ketidakpercayaan kepada para politikus. Iyalah, ya dia politikus ini ada kepentingan untuk kekuasaan guys. Ya itu gue ini ya, gue menyarankan diri gue dan orang-orang yang mau percaya ya. Kalau nggak percaya serah. Selalu sisakan ruang ketidakpercayaan kepada politikus. Jadi dia ngomongin soal buzzer, gue mau nanya nih, apakah nggak pernah gunain jasanya juga? Nanggung sih kalau mau bongkar-bongkaran, sekalian bongkar dugaan kecurangan pemilu, baru keren, ya nggak sih guys? Iya, kalau mau bongkar-bongkaran itu bongkar kecurangan pemilu tuh. Kita lihat sekarang videonya dia ini ya. Ini cuplikan videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan konsistensi. Bentar. Nah, kita memerlukan. Kita ulangi. Nah, kita memerlukan konsistensi yang harus dimulai oleh para elit bangsa ini. Dan konsistensi itu harus berwujud dengan sikap keteladanan. Iya. Berwujud sikap keteladanan. Iya. Apa yang bisa kita teladani dari para politikus ini, Pak? Kira-kira. Yang paling banyak, Pak, korup. Ya, itu paling banyak. Masa korupsi diteladani? Iya. Perilaku yang konsisten, ucapan dan perbuatan. Iya. Dan ini yang kita butuhkan. Ini kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja. Iya. Yang kita bayar untuk menghina orang. Yang kita bayar untuk menghina orang, menyalahkan orang, kita bayar. Berarti pernah juga kah Pak Bapak membayar? Memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh
perilaku para buzzer dengan kemajuan teknologi yang kita miliki. Iya. Saya pikir hancur nih negeri ini. Kira hancur negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita. Saya pikir ini yang harus segera kita akhirin. Betul. Ini hanya bikin negeri ini untuk kita hadapin dengan pesimisme satu sama lain. Iya, iya. Itu harapan saya. Iya, itu harapannya beliau ya. Ya, cuman kalau gue sih ngeliatnya beliau tadi ada kalimat yang kita bayar. Berarti pernah juga nggak, Pak? Tapi ya itulah politikus. Gue siapapun orangnya, apapun partainya, kalau gue reaksi ya gue reaksi. Bukan karena kepentingan ingin menjatuhkan atau ingin kedudukan, nggak ada urusan sama itu gue. Yang gue reaksi adalah tentang bagaimana Pak Surya Paloh ini udah pernah ngomongin tentang buzzer RP ini. Ya jangan nanggung gitu. Sebut namanya, kasih tahu. Dan sekalian bongkar dugaan kecurangan pemilu itu kan terjadi di Metro TV. Nah, makanya kalau nanggung-nanggung ini makin gimana, Pak? Jangan nanggung lah. Jangan saling menutupi keburukan gitu ya. Jangan saling menutupi keburukan. Nah, itulah yang kenapa gue selalu menyisakan ruang ketidakpercayaan kepada politikus. Karena apa? Mereka itu kadang-kadang tahu sama tahu gitu. Bukan untuk rakyat, jadi untuk kepentingan kekuasaannya. Nah, buat Pak Surya Paloh dia ngomongin buzzer RP ini begini, bagus. Iya, berarti kan bongkar. Jangan nanggung bongkarnya. Bongkar juga dugaan kecurangan pemilu. Ya, bongkar itu dugaan kecurangan pemilu 2019 lalu. Bongkar juga nama-nama buzzer RP yang begini. Bongkar siapa aja yang bayar buzzer RP. Bongkar namanya yang tidak konsisten. Ya, yang tidak konsisten itu berarti nggak apa ya? Pak isu dele sore tempe gitu ya, pagi masih kedelai, malam sore udah jadi tempe gitu ya. Ya ada yang bilang nggak mau cawe-cawe terus cawe-cawe, mungkin ya sebut namanya gitu. Bapak kan politikus, bongkar sekalian gitu kan ya guys. Sekarang kita ke Twitter guys, kita lihat apa komentar netizen Twitter di sini. Oke guys, let's go to Twitter guys. Oke guys, sebelum kita ke Twitter, kita ke Instagram dulu deh ya. Postingan gue di Instagram, gue posting juga soalnya di Instagram. Kita lihat apa kata rakyat Indonesia yang menjadi netizen di Instagram gue. Iya, akhiri aja deal-dealan nih sur. Bongkar, iya. Udah gak usah deal-dealan politik itu. Deal-dealan rakyat gitu, bongkar semuanya. Jangan nanggung gitu. Begini ini nanggung gitu, ngegemesin. Akhirnya jujur gue ragu gitu mau percaya. Makin ragu mau percaya mereka. Selalu ada ruang untuk tidak percaya. Makin besar ruang itu sekarang. Iya. Bongkar-bongkar tapi kok sudahlah, bukan ranah saya politik untuk berkomentar. Tapi setidaknya tukang adu domba tuh gini-gini ya, memfitnah. Nah, tuh buzzer RP itu ya begitu. Lu lihat aja. Pokoknya bikin gaduh aja. Hajar Bang, siap. Bongkar kecurangan Pilpres 2019 mungkin belum dulu karena masih menjunjung tinggi kode etik. Kode etik apa? Sama-sama megang kartu. Udah jangan nanggung. Kalau belum bongkar-bongkaran gue masih apa ya? Mereka bongkar-bongkaran saja, itu gue masih ada ruang tidak percaya untuk mereka gitu. Apalagi kalau enggak, makin gede ruang itu. Yes, bongkar dong. Yes dong, bongkar dong. Iya. Di Pilpres mendatang nggak kebagian jatah dia, baru mengkritik habis-habisan. Nah, iya kan? Politik ini guys. Kesianan TV-nya paling getol muja presiden padahal iya. Dulu kan TV-nya sekarang baru dah tuh. Politik itu dinamis. Kaku amat sih Bang. Iya, dinamis emang. Lah dia begini nih sekarang. Nah tuh. Aku mau gelar tikar aja nobar. Iya, kalau gua kopi, rokok, ada cemilan ya kan, kamera, kuota, wifi. Supaya apa ngonten lah, dikontenin biar rakyat makin tahu nih kelakuan para politikus kita kan gitu. Saya emang brewok cakar nih. Bos-bos zolim lagi bertengkar, jangan dibisain. Nah, tuh. Ya, gini guys, analogi ya. Kita kalau berteman nih,
berteman, punya komunitas teman gitu ya. Terus di salah satu teman kita itu ada orang tamak aja, satu aja tamak. Udah nggak enak pertemanan itu, gimana kalau rame-rame tamak semua ya. Wow. Yang kita bayar, iya kan ada pengakuan yang kita bayar. Ada itu tadi. Dugaan kecurangan pemilu bakal jadi senjata pamungkas yang akan digunakan SP jika benar-benar terdesak dan sangat dibutuhkan. Kenapa tidak dari sekarang? Apakah ada deal-dealan lagi? Rakyat lagi yang rugi kalau ada deal-dealan. Ya kan? Siap-siap nganggur, buzzer, bajingan-bajingan. Kebongkar semua. Ada waktunya sayang, sudahlah. Ada waktunya. Sabar aja kita. Sambil istiqomah. Sabar, ada waktunya pasti kebongkar semuanya. Jangan nanggung, ini di tag official Nasdem, jangan nanggung kalau mau memperbaiki negeri ini. Bongkar kejahatan oknum-oknum lainnya. Iya, bongkar lah. Jangan nanggung. Bongkar semuanya. Tuh, Pak Surya, di tag. Surya Paloh, di tag. Biasalah orang udah rugi banyak ya gitu. Nyesel kan lu bayarin buzzer LP. Lo kayak bener aja lu bertanggung jawab dunia akhirat karena andil lu besar lo. Ditunggu episode lo ini menerima hukuman dunianya agar jadi pelajaran. Amin. Semuanya akan kena sayang. Lu, gue, kita semua bakal kena. Ini orangnya Denny Siregar di tag, Eko Kuntet di tag, Ade Armando di tag, Abu Janda di tag, buzzer sampah peradaban, roda berputar, jangan mentang-mentang ada yang backing. Ada waktunya semua sayang, ada waktunya. Iya, ada waktunya semua. Setuju bongkar semua kecurangan pemilu. Calon presiden seharusnya bisa diajukan tanpa partai karena partai-partai sekarang sulit sekali dipercaya. Tuh. Makanya gue nggak ikut-ikutan karena gue nggak percaya partai. Gimana? Gue nggak percaya sistem. Sistem yang ada begini amat gitu. Lu lihat ini aja, mau bongkar-bongkaran aja masih begini. Ngomongnya masih ngambang, nggak berani nunjuk hidung, nggak usah dengerin, cemen, semua juga bisa kalau kayak gini. Itulah. Iya. Malah lebih berani YouTuber, nyebut nama YouTuber. Netizen nyebut nama, Pak Surya. Nanggung, Pak. Tapi ada bagusnya juga loh dia nyindir buzzer LP. Setidaknya orang-orang politik jadi tahu apa itu fungsi buzzer LP. Walaupun dia ngomong niatnya pencitraan. Banyak banget loh di berbagai medsos netizen yang nggak sadar jadi follower dan subscriber kemakan omongan buzzer LP ini. Memang. Ya, cuman ya itulah. Masa sih sekelas netizen dia cuman begitu aja ngomongnya. Ya, Pak Surya. Gimana mau bongkar, dia kan juga terlibat. Nah, itu loh guys, itu. Di mata saya dia ini tetap tukang fitnah, suka bikin fitnah di setiap aksi bela Islam. Tuh. Bongkar dong yang 2019 loh. Nah, itu. Doa ulama mereka orang zalim lagi sibuk dengan orang zalim. Amin. Dah ya, sekarang kita ke Twitter deh ya, Sama ya, Surya Paloh ngomongin buzzer. Apa nggak pernah gunain jasanya juga? Wah, itu pertanyaan. Ya. Setuju, ngapain bongkar receh-receh? Iya, ngapain bongkar receh-receh Pak Surya? Bongkar itu yang jangan nanggung gitu loh Pak Surya. Nah, seru om, pada pegang kartu as saling sandera. Nah itu, saling sandera. Maksud gue, bongkar buat rakyat lah. Kapan sih para partai ini aksinya itu untuk rakyat gitu? Kapan sih? Nah itu yang kita harapkan, buka sekalian. Iya, jangan nanggung. Ya, CC ini aja, Nasdem sama Metro TV. Nah tuh, melawan. Apakah Jokowi berani melawan Surya Paloh? Apakah Surya Paloh berani melawan Jokowi? Itu pertanyaan juga. Iyalah, seneng gue kalau Surya Paloh sama Jokowi berseteru. Itu yang untung rakyat gitu. Bongkar aja. Gue sama Surya Paloh aja bodo amat, sama Nasdemnya bodo amat, sama yang lain bodo amat. Karena gue melihat yang seperti ini gitu. Apa ya? Nanggung. Masih punya kepentingan masing-masing. Kepentingannya itu kepentingan partai. Coba kepentingan rakyat gitu. Oh ya itu sebetulnya yang aku tunggu kecurangan pemilu kemarin. Dosanya luar biasa besarnya.
Dan itu poinnya, bukan buzzer itu juga kesalahan sih. Ayo berani nggak bongkar, itulah. Jangan nanggung. Sabar bang, step by step. Nanti pada saat diperlukan juga bakal dibongkar. Sabar mulu, dari dulu sabar gitu. Sabar aja. Sampai sekarang gue bikin konten ini sama sabar, santuy aja. Gue ngomong begini bukan berarti ini harapan gitu ya. Ini harapan, tapi ya, tetap aja kita jalanin. Selama besok tidak berani bongkar 2019 kemarin, tidak patut untuk dipercaya di 2024 manuvernya. Nggak percaya gue. Nggak percaya. Sepakat, kalau perlu secepatnya aja dibongkar. Nggak usah lama-lama. Iya, bongkar. Iyalah. Iya, tanggung amat, bongkar aja semuanya. Itulah, bongkar. Banyak yang minta bongkar semuanya. Ya, pasti dibongkar. Cuma nunggu saat yang pas. Itu baru pemanasan kali. Kelamaan bos. Buzzernya Istana Perih. Betul be, bongkar kecurangan Pilpres 2019 itu baru oke. Nah, SB memang tukang nanggung. Iya nanggung. Pak Brewo mau jadi pahlawan. Sayangnya pahlawan kesiangan. Jangan. Apa ya? Jangan dibilang pahlawan kesiangan lah. Bongkar aja, nggak ada pahlawan kesiangan. Pahlawannya pahlawan lah. Buat gue ya. Bongkar aja supaya kita ini bisa lebih ada ruang percaya, lebih besar ruang percaya. Sekarang makin besar ruang ketidakpercayaan kami ya terhadap tokoh-tokoh politik, terhadap partai-partai politik, terhadap orang-orang yang berkepentingan di politik. Makin nggak percaya gue. Udah ya, itu aja guys dari gue. Cukup. Kesimpulannya adalah Pak Surya Paloh, Bapak ini punya kekuatan, Bapak punya posisi, Bapak punya itu untuk membongkar itu, punya informasi untuk membongkar semuanya. Jangan nanggung. Kok ya nanggung gitu loh. Kok ya nanggung cuman bongkar buzzer, itu pun nggak sebut nama, nggak nyebut siapa yang bayar. Ya, sebut dong, sebut. Dan bongkar juga itu dugaan kecurangan pemilu itu tahun 2019 yang terjadi di Metro TV. Jangan nanggung. Kalau masih nanggung, masih nggak percaya. Bukan masih nggak percaya lagi. Makin besar ruang ketidakpercayaan, makin besar ruang ketidakpercayaan kami terhadap tokoh-tokoh politik dan partai politik. Udah itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bongkar-bongkaran kok nanggung sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.